Akhirnya, Fed memberikan isyarat bahwa mereka siap untuk melakukan perubahan kebijakan moneter dan itu berarti bergeser ke sisi dovish secara resmi. Ya, kalau sebelumnya 2 minggu atau bahkan 1 bulan terakhir, kita hanya mendengarkan dari beberapa pejabat Federal Reserve yang memberikan isyarat bahwa mereka sudah melihat ada tanda katakanlah mungkin pendinginan dari sisi inflasi. Tapi kemarin, atau tadi malam lebih tepatnya, kita mendapatkan konfirmasi tersebut dan ya sinyal tersebut juga dikatakan atau diperkuat dengan statement dari Powell. So kira-kira kalau sudah begini apa ya yang harus kita lakukan? Ini dia ulasannya. Ya, jadi tadi malam kurang lebih semua sesuai ekspektasi. Ekspektasinya adalah terkait dengan suku bunga di bulan Juli yang diperkirakan tetap 5,25 sampai 5,5%. Ya, that's it. Itulah yang didapatkan dan itu sudah sesuai ke dan itu berarti sudah sesuai dengan ekspektasi dan berarti juga tidak terlalu berpengaruh. Dan lagi-lagi saya sempat mengingatkan berulang kali bahwa yang diperhatikan adalah pernyataan ataupun gambaran dari FOMC statement ataupun bahkan Powell statement. Nah, ternyata ekspektasi Fed untuk memberikan sinyal ataupun isyarat bahwa mereka siap untuk melakukan perubahan ataupun pemangkasan lebih tepatnya di bulan September. Ya, kalaupun misalkan kita lihat dari pernyataannya memang tidak secara spesifik menegaskan akan melakukan cut rate di bulan September. Hanya saja, garis besar di situ adalah mereka tidak berkomitmen untuk memangkas di bulan September, tapi mereka terbuka untuk melakukan pemangkasan tersebut di bulan September. So, secara keseluruhan, itu berarti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pelaku pasar. That means, ya otomatis pasar senang mendengar hasilnya. Nah, itu dia. Kemungkinan yang kemarin kita sudah sempat jabarkan terkait dengan 4 skenario, ada skenario 1, 2, 3, dan 4, di mana saya sempat menyebutkan bahwa yang paling potensial adalah 1 dan 2. Ternyata, ya yang kita dapatkan adalah skenario 1. Dan kalau Anda perhatikan, pergerakan emas ternyata memang terdorong terus. Sempat turun, tapi itu pun turunnya tidak terlalu banyak karena memang sempat diawali dorongan oleh faktor geopolitik ya. Dari level 2403 sampai ke teritori 2428. Tapi kemudian data ekonomi terkait dengan ADP employment lalu kemudian dengan home sales ternyata juga bisa dibilang terjadi koreksi yang relatif terbatas. Lalu beberapa jam kemudian saat Fed ataupun FOMC mengumumkan kebijakannya termasuk statement dari FOMC, ya emas cukup stabil berada di 2420-an. Dan saya perhatikan waktu terjadinya statement dari Powell, disitulah terjadi kenaikan yang lebih lanjut sampai sentuh 2450-an. Bahkan pagi ini kita sempat lihat 2458. Masalahnya adalah apakah ini akan berlanjut atau tidak? Semua ini akan kembalikan lagi dengan posisi dari data ekonomi. Nah, ini berarti teman-teman, posisi dari pernyataan Powell tersebut akan menjadi garis besar ataupun katakanlah alur yang harus kita ketahui bersama at least 1 atau 2 bulan ke depan. Karena untuk FOMC 17 dan 18 September berarti kita akan mengamati data minggu ini yang jelas adalah data non-farm payroll. Kemudian dari situ pun Powell sempat mengatakan bahwa kalau memang ternyata terlihat bahwa inflasi tersebut turun dengan cepat atau bahkan lebih cepat dari ekspektasi atau minimal sama dengan ekspektasi, artinya sesuai dengan ekspektasi, maka ya pemangkasan suku bunga di bulan September sangat terbuka. Tapi yang kedua, kalau misalkan katakan inflasi masih tetap tinggi, misal katakanlah mungkin CPI dengan 3,2-3,4% lagi dan dia stagnan bolak-balik di area 3,0 ataupun 3,4, maka yang kita lihat di situ dianggapnya inflasi tetap tinggi. Nah, menurut Powell, kalau memang ternyata inflasi terbukti lebih tinggi, maka kemungkinan Fed bukan hanya mempertimbangkan dari inflasinya saja, tapi faktor-faktor lain. Apa itu? Ya, katakanlah ada perlambatan ekonomi atau data-data ekonomi lain yang relatif lebih lemah, terutama tingkat konsumsinya. Jadi ini dengan kata lain juga tidak hanya serta-merta melibatkan inflasi, tapi juga komponen lain yang ada seperti tenaga kerja dan juga tingkat permintaannya. Nah, otomatis menurut Powell, kalau misalkan dengan kondisi beberapa catatan tersebut, Powell sempat membayangkan bisa saja terjadi 0 pemangkasan alias tidak ada pemangkasan sama sekali. Itu pun case-nya kalau memang ternyata tidak ditemukan bukti penurunan inflasi atau bahkan inflasi tiba-tiba melonjak tapi tidak disertai dengan pelemahan ekonomi. Nah, atau bisa saja menurut Powell kita terbuka untuk beberapa pemangkasan suku bunga. Nah, beberapa ini bisa diartikan atau ditangkap oleh pasar kurang lebih 2 atau bahkan 3 kali pemangkasan. Ingat,
setelah pertemuan bulan Juli, kita punya agenda 3 kali pertemuan lagi, yaitu September, kemudian November, dan juga bulan Desember. Oke, berarti kalau begitu, euforianya kayaknya masih akan terus berlanjut. Nah, sementara untuk arah kebijakan itu akan tetap bergantung data. Jadi, tolong perhatikan, kalau ternyata inflasinya bergerak turun, kemudian menurut Powell pertumbuhannya tetap kuat seperti GDP kemarin ditunjukkan dengan lonjakan kenaikan, tapi ternyata pasar tenaga kerja bisa dibilang masih cukup baik ya. Misal 4,1% tidak berubah banyak, dan dia stay 4,1%, ya mungkin itulah tanda-tanda bahwa mereka harus tetap bergerak untuk melakukan penurunan suku bunga di bulan September. Jadi setelah 2 bank sentral dari BOJ sudah confirm melakukan kenaikan suku bunga dan juga pengurangan pembelian obligasi pemerintah Jepang atau Japanese Government Bond, maka yang kemarin pun itu adalah menjadi yang kedua dari bank sentral, yaitu FOMC juga confirm memberikan harapan ataupun membuka harapan bagi pasar untuk melihat potensi pemangkasan suku bunga di bulan September. Nah, kita tinggal nanti malam, kurang lebih di jam 6 sore, ya, kita akan lihat dari BOE meeting atau Bank of England mungkin. Untuk ekspektasinya adalah pemangkasan suku bunga 25 basis point dari 5,25 menjadi 5,0%. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan adalah MPC vote. Nah, ini cukup menarik teman-teman, karena kalau misalnya kita lihat beberapa kali pemutusan kebijakan, maka yang dilihat itu biasanya dari voting antar anggota kebijakan tersebut. Nah, untuk saat ini perkiraannya adalah ada sekitar 6 orang yang memperkirakan untuk melakukan pemangkasan. Jadi ini cukup menarik ya. Kalau misalkan iya, berarti akan lebih dovish sifatnya ke situ, dan itu berarti pound sterlingnya harusnya mengalami penurunan. Nah, ekspektasi untuk 2 kali pemangkasan, saya rasa itu juga yang ingin didengarkan oleh para pelaku pasar. Jadi kalau memang ternyata nantinya akan realisasinya ataupun aktualnya memenuhi persyaratan atau memenuhi ekspektasi market, maka kita akan melihat pound sterling akan relatif lebih lemah. Nah, kemudian kalau misalkan pun dia tetap memangkas 25 basis point di pertemuan hari ini, tapi ternyata tidak memberikan indikasi ataupun menjanjikan 2 kali pemangkasan, salah satu yang akan kita lihat adalah pound sterling akan rebound kembali naik. Kenapa? Karena ya pemangkasan 25 basis point pada dasarnya sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. Termasuk respon ataupun reaksi dari pelemahan US dollar pasca FOMC meeting tadi malam harusnya masih tetap bergelora. Jadi kalau misalkan seperti itu, pound sterlingnya akan memanfaatkan pelemahan US dollar. Artinya, kemungkinan penurunan ataupun efek penurunan suku bunga terhadap pound sterling itu kemungkinan akan relatif terbatas. Jadi tolong perhatikan itu. Kemudian economic calendar juga akan berkisar pada PMI manufacturer, baik itu dari zona Eropa ataupun Inggris. Yang penting adalah data tersebut apakah akan melemah atau tidak. Termasuk juga kaitannya dengan pernyataan dari Gubernur BOE, Andrew Bailey. Nah, di malam hari kita akan lihat dari data PMI manufacturer, lebih tepatnya ini adalah ISM, versi ISM, lalu kemudian juga initial jobs claim. Jadi kalau misalkan Anda ingat apa yang sudah dan sering kita ingatkan kembali, yaitu terkait dengan data PMI dengan data ISM. Jadi PMI biasanya kecenderungannya kita sebut itu data PMI manufacturer ataupun service PMI yang dirilis oleh S&P Global. Tapi kalau kita sebutnya adalah ISM manufacturer atau ISM service, ya memang itu juga tujuannya adalah menggambarkan PMI. Tapi data ISM ini berarti data resmi pemerintah. Jadi perhatikan data-data tersebut karena ini kaitannya dengan sektor ketenagakerjaan. Kalau kita dapatkan datanya relatif lebih lemah, oke, berarti kita akan dapatkan penguat untuk dorongan ekspektasi pemangkasan suku bunga September, termasuk initial jobs claim. Karena initial jobs claim, minimal kita akan mendapatkan gambaran untuk unemployment rate yang juga akan rilis besok malam berbarengan dengan non-farm payroll. So, secara singkat, apa kira-kira yang akan terjadi berikutnya setelah Fed? Yang juga ternyata bergeser ke sisi dovish. Oke, berarti FOMC meeting kemarin kita sudah simpulkan Fed sudah bergeser kepada sisi dovish. Berikutnya adalah pembahasan tentang September apakah cut rate apa tidak. Dan itu akan sangat bergantung pada data ekonomi. That means kalau misalkan data ekonominya lemah, berarti itu akan saking membukanya kembali peluang untuk pemangkasan yang lebih cepat. Dan itu berarti September akan terjadi pemangkasan 25 basis point. Nah, tapi kalau misalkan data ekonominya relatif lebih kuat, maka yang akan kita dapatkan adalah agak ditunda, atau mungkin lebih tepatnya mungkin tidak ada, atau bahkan mungkin berkurang potensinya. Tapi yang jelas 3 ataupun 2 pertemuan ke depan kita masih bisa melihat ini sesuai dengan data ekonomi. Tapi juga tidak dilupakan bahwa Jackson Hole Symposium kemungkinan akan menjadi indikasi yang paling pas. Nah, dalam waktu dekat
Berarti untuk Agustus saja kita akan fokus dengan data non-farm payroll di tanggal 2 Agustus, that means besok, termasuk juga include dengan unemployment rate-nya. Berarti yang saya harapkan adalah angka 4,1 bertahan minimal atau bisa lihat di atas 4,1%. Kemudian non-farm payroll, saya berharap kita akan melihat kembali angka tersebut di bawah 180-an atau bahkan minimum stay saja di bawah 200.000 sudah oke lah. Tapi kalau bisa di bawah 150.000 akan jauh lebih bagus. Nah, sementara untuk tanggal 14 Agustus, kemungkinan kita akan memperhatikan data CPI atau inflasi CPI. Nah, ini juga akan sangat menentukan karena data terakhir CPI-nya berada di level 3,0%. Jadi kita berharap dia akan turun ke level 2,8 atau mungkin 2,6%. Kalau itu terjadi, ya berarti apa yang diharapkan oleh para pelaku pasar akan semakin dekat untuk pemangkasan bulan September.